Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal SMSI, dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Amolo. Video pembelajaran ini saya susun sebagai salah satu bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah manajemen risiko yang saya ampuh pada semester genap tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah PEB 186314. Mata kuliah manajemen risiko membahas konsep, prinsip, kerangka, teknis, dan proses pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan organisasi. Pembahasan mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan, dan komunikasi risiko. Mahasiswa juga mempelajari penerapan teknik manajemen risiko pada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko teknologi, dan risiko keberlanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA yang mencakup delivery, interaction, dan assessment. Pendekatan ini dipadukan dengan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, serta problem-based learning. Penerapan pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membantu mereka memahami proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi berdasarkan kondisi dan permasalahan nyata dalam kegiatan bisnis. Delivery atau penyampaian materi secara terstruktur dan mandiri. Pada tahap delivery, dosen menyampaikan materi manajemen risiko secara sistematis melalui slide PowerPoint, modul pembelajaran, buku teks, dan artikel ilmiah yang relevan. Materi mencakup konsep dasar risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta strategi mitigasi risiko dalam organisasi. Mahasiswa diarahkan untuk mempelajari materi secara mandiri sebelum perkuliahan agar memiliki pemahaman awal yang memadai dan mampu mengikuti diskusi, analisis kasus, serta penerapan manajemen risiko secara lebih efektif. Interaction atau interaksi aktif dalam kontekstual di kelas. Pada tahap interaction, mahasiswa terlibat aktif melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan analisis studi kasus manajemen risiko. Dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan mahasiswa untuk mengidentifikasi sumber risiko, menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi nyata organisasi atau perusahaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep teoritis dan praktik pengelolaan risiko secara kritis dan konseptual. Terakhir, assessment atau penilaian objektif dan progresif. Proses penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek capaian mahasiswa. Komposisi penilaian terdiri atas kehadiran dan partisipasi aktif 10%, tugas individu dan kelompok 15%, ujian tengah semester 35%, serta ujian akhir semester 40%. Komponen penilaian diterapkan secara objektif berdasarkan rubrik evaluasi yang disampaikan secara transparan. Referensi utama dalam mata kuliah ini menggunakan buku yang paling utama dari Hanafi 2016, yaitu Manajemen Risiko, kemudian juga dari Hopkins 2018, yaitu Fundamentals of Risk Management, Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management. Dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan, ada 5 CPL yang perlu dicapai. CPL pertama, mampu memahami konsep teoritis, manajemen, dan pengelolaan risiko organisasi secara umum dan mendalam. CPL 2, mampu menganalisis permasalahan organisasi dan ketidakpastian secara kritis, sistematis, dan berbasis bukti. CPL 3, mampu mengambil keputusan manajerial berdasarkan data, informasi, serta pertimbangan risiko dan peluang. CPL 4, mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam merumuskan penyelesaian masalah organisasi. CPL 5, memiliki sikap profesional, etis, adaptif,
dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Adapun materi dalam mata kuliah ini terdiri atas 10 pokok bahasan sebagai berikut. 1. Konsep, tujuan, prinsip, dan perkembangan manajemen risiko. 2. Kerangka ISO 31000, Enterprise Risk Management, tata kelola, budaya risiko, risk appetite, dan risk tolerance. 3. Teknik identifikasi risiko yang terdiri dari brainstorming, checklist, wawancara, pemetaan proses, SWOT atau puzzle, bowtie, dan FMEA sederhana. 4. Teknik analisis dan evaluasi risiko antara lain likelihood impact, risk matrix, risk register, expected value, sensitivitas, analisis skenario, dan prioritas risiko. 5. Teknik perlakuan risiko antara lain avoid, reduce, transfer, save, diversification, hedging, pengendalian internal, dan residual risk. 6. Risiko kredit dengan penerapan prinsip 5C, credit scoring, probability of default, loss given default, exposure at default, dan kualitas kredit. 7. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, nilai tukar, harga komoditas atau sekuritas, analisis sensitivitas, skenario, dan value at risk sederhana. 8. Risiko likuiditas, operasional, strategis, kepatuhan, reputasi, teknologi, cyber, dan keberlanjutan. 9. Key risk indikator, pemantauan, pelaporan, business continuity, dan komunikasi risiko. 10. Analisis kasus terintegrasi, penyusunan rekomendasi, dan presentasi proyek. Selanjutnya merupakan video pengajaran pada mata kuliah manajemen risiko pada materi 6 terkait risiko kredit, 5C, credit scoring, probability of default, loss given default, exposure at default, dan kualitas kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Hari ini adik-adik semua sehat? Sehat. Oke, hari ini kita masuk pertemuan di minggu ke-9. Topik yang akan saya bawakan hari ini terkait dengan risiko kredit, ya kan? Dimana nantinya adik-adik akan belajar mengenai bagaimana sih penerapan prinsip 5C itu, kemudian bagaimana teknik dalam credit scoring, kemudian probability of default, kemudian loss given default, kemudian exposure of default, dan kualitas kredit. Ya, jadi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas di siang hari ini, adik-adik perlu kita ketahui bersama bahwa nantinya yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini subjek PMK-nya adalah yang pertama, diharapkan adik-adik nanti mampu menetapkan konteks serta mengidentifikasi sumber peristiwa, penyebab, dan konsekuensi dari risiko itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik mahasiswa juga diharapkan mampu untuk merancang teknik perlakuan risiko melalui penghindaran, pengurangan, pengalihan, penerimaan, diversifikasi, dan minimum nilai, disertai dengan pengendalian indikator risiko, pemantauan, dan komunikasi risiko. Itu yang diharapkan bisa tercapai dari pembelajaran kita di siang hari ini. Sekarang kita masuk pada topik kita di siang hari ini terkait dengan risiko kredit. Oke, sebelum saya masuk nih, kalian bisa flashback di pertemuan yang sebelum-sebelumnya kan saya pernah mengajar tentang risiko itu apa. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan risiko itu apa? Yang setahu pengetahuan saya, risiko itu adalah faktor-faktor yang dia bersumber baik itu dari internal maupun eksternal, yang dimana dia merujuk pada kegagalan, kemudian pada hal-hal buruk yang memungkinkan sebuah perusahaan itu dia bisa mengalami kebangkrutan ataupun kerugian. Oke. Ada yang lain lagi? Tiara mungkin ada yang bisa disampaikan risiko itu apa? Kalau menurut saya itu risiko itu adalah suatu hal yang harus dihadapi oleh perusahaan, karena risiko ini kan mengarah ke hal-hal atau kemungkinan buruk yang terjadi di masa mendatang. Oke, jadi risiko itu sendiri merupakan kemungkinan terjadinya kerugian. Jadi dalam konteks risiko kredit yang akan kita bahas pada topik kita di sini ini, risiko kredit merupakan kemungkinan terjadinya kerugian karena pihak yang menerima kredit atau dalam hal ini adalah debitur atau peminjam, dia tidak mampu, terlambat, dan tidak mau memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjiannya, ya kan?
Jadi dalam konteks manajemen risiko kredit ini tidak hanya berarti gagal bayar, ya kan? Jadi bukan hanya gagal bayar total, tetapi juga mencakup penurunan kualitas bayar oleh debitur, itu masuk dalam kategori risiko kredit. Contohnya yang pertama itu debitur tidak bisa membayar cicilan pinjaman. Itu masuk dalam salah satu sumber yang menyebabkan nantinya risiko kredit ini muncul. Contoh yang kedua adalah debitur membayar nih, tetapi dia terlambat. Hal itu biasa disebabkan oleh kelalaian dari debiturnya sendiri, bukan berarti dia tidak mampu untuk membayar. Yang ketiga adalah debitur hanya mampu membayar sebagian dari kewajibannya. Kalau di sini berarti kondisi debitur sudah bagaimana? Dia sudah mulai kesulitan finansial. Dalam hal ini usahanya sudah mulai goyang nih, ya kan? Kemudian yang berikut adalah nilai jaminan itu turun sehingga tidak cukup untuk menutupi pinjaman. Yang berikut adalah unsur penting dalam risiko kredit. Yang pertama sudah pasti ada pihak yang memberi kredit, misalnya bank, ya kan, lembaga keuangan, kemudian perusahaan pembiayaan, perusahaan yang menjual barang secara kredit, itu masuk dalam kategori unsur pertama, unsur yang penting dalam risiko kredit. Kemudian yang kedua itu ada pihak yang menerima kredit. Dalam hal ini biasa disebut dengan debitur. Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban untuk mengembalikannya. Oke, yang ketiga adalah ada kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini kewajiban apa yang harus dipenuhi? Kewajiban dalam bentuk pengembalian pokok pinjaman, bunga, cicilan, atau kewajiban sesuai dengan kontrak yang disyaratkan pada saat tadinya debitur mengambil pinjaman. Kemudian yang keempat ada kemungkinan gagal bayar. Sudah pasti kemungkinan gagal bayar itu menjadi salah satu unsur penting dalam risiko kredit sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya potensi bagi pemberi kredit, dalam hal ini adalah potensi kerugian. Kita akan membahas sumber-sumber dari risiko kredit. Faktor yang sifatnya internal itu dari faktor debitur dan faktor bank sebagai pemberi dan penerima pinjaman. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu bersumber dari kondisi yang ada di kondisi perekonomian kita, kemudian ada juga faktor industri atau faktor usaha. Yang pertama adalah dari faktor debitur. Faktor debitur sudah pasti yang pertama adalah kemampuan bayar menurun. Apa yang menyebabkan kemampuan bayarnya menurun? Pendapatan debitur. Pendapatan debiturnya menurun. Itu disebabkan oleh usaha yang dijalankan sudah tidak stabil lagi. Jadi usahanya sudah tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian manajemennya buruk. Itu menjadi salah satu faktor yang menentukan debitur itu dia menjadi sumber resiko. Kemudian moral hasratnya, itikadnya, ya kan? Jadi ada debitur tertentu yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk membayar nih, akan tetapi dia sengaja memang dia tidak mau membayar. Itu menjadi salah satu itikat buruk yang akan menjadi salah satu sumber risiko. Kemudian ketergantungan pada pihak lain, dia tidak punya inovasi di situ, makanya ketergantungan pada pihak lain juga ini menjadi salah satu sumber penyebab risiko. Kemudian yang kedua ada faktor bank. Faktor bank sendiri yang pertama adalah analis kreditnya lemah. Jadi dalam proses penilaian nanti yang kita akan pelajari di slide berikut terkait dengan analisis 5C itu, di sini sebenarnya sudah harus dinilai kelayakan seorang debitur itu harusnya akurat, tetapi karena pengawasannya lemah, ya kan, analis kreditnya lemah, maka penilaian debitur itu tidak akurat. Kemudian monitoring lemah. Terkadang begitu kredit sudah diberikan, ya kan, dalam proses monitoringnya tidak jalan. Jadi harusnya setelah proses pemberian kredit kepada debitur, pihak perbankan ini harusnya melakukan monitoring secara berkala. Usaha debitur ini masih baik-baik saja atau tidak, atau apa yang menjadi penghambat nih dalam kondisi usaha debitur ini sekarang itu dalam kondisi yang bagaimana, baik-baik saja kah, sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kemudian kalau dari faktor eksternalnya sendiri, ya mulai dari kondisi ekonomi kita, misalnya terjadi resesi ekonomi.
kemudian inflasi kita tinggi, suku bunga naik, ya kan, nilai tukar berfluktuasi. Kondisi ini kan real dengan kondisi yang ada pada saat ini, dan itu bisa menjadi salah satu sumber resiko. Kemudian regulasi pemerintah yang lemah. Kemudian faktor eksternal yang berikut adalah faktor industri dari atau sektor usaha. Itu ada persaingan tinggi, ya kan? Kemudian perubahan teknologinya. Jadi memang harus beradaptasi. Nah, sekarang kita masuk pada analisis 5C. Sebenarnya analisis ini digunakan untuk menilai kelayakan debitur itu seperti apa, ya kan? Dalam memperoleh kredit. Jadi tujuannya untuk memastikan sehingga dapat meminimalkan risiko kredit, memastikan bahwa debitur itu dalam kondisi yang layak tidak untuk diberikan kredit, ya kan? Sehingga meminimalkan risiko kredit yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang, dan memastikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Oke, 5C. C yang pertama adalah karakter. Dalam melihat karakter sendiri, aspek yang ingin dinilai ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah reputasi dari debitur sendiri. Reputasinya seperti apa, ya kan? Kemudian yang kedua, riwayat kredit. Riwayat kredit ini nantinya dia akan melihat, ya kan, bahwa si debitur ini nih sebelum-sebelumnya histori kreditnya nih apakah bermasalah atau tidak. Jadi nanti ini biasanya mereka melakukan penarikan slip OJK. Sekarang ini, kalau dulu kita kenal sebagai bill checking, ya kan? Kalau sekarang kita kenal sebagai slip OJK. Jadi dia akan membuka seluruh histori data yang dimiliki oleh debitur tersebut, apakah pernah menunggak atau tidak, ya kan? Apakah melakukan pembayaran tepat pada waktunya, tidak, semua akan terbuka. Kemudian yang dinilai berikut adalah komitmen dan itikat baik daripada karakter si calon debitur ini. Kemudian yang berikut adalah kejujuran dan transparansi dari si debitur itu. Proses ini akan dinilai melalui form yang akan diberikan oleh perbankan, ya kan? Nanti akan diisi oleh calon debitur. Kemudian C yang berikut, yang kedua adalah capacity. Dalam hal ini apa yang dinilai? Kemampuan manajemen usahanya dia, ya kan? Kinerja keuangannya dia seperti apa? Kinerja keuangan mereka akan lihat apa di sini? Dilihat dari laporan keuangan dia dari laba rugi dan neraca. Kemudian dia akan melihat arus kas, cash flow-nya. Jadi dalam konteks ini dia akan menilai kemampuan debitur dalam menghasilkan arus kas, ya kan, sehingga dia bisa melakukan pembayaran kredit tepat pada waktunya. Kemudian unsur yang berikut adalah capital, atau dia akan melihat modalnya, jumlah modal sendirinya berapa. Jangan sampai usaha calon debitur itu memiliki modal sendiri lebih kecil daripada modal asli atau modal dari luar yang bersumber dari pihak bank, ya kan? C yang berikut adalah kolateral. Dalam hal ini, hal yang ingin dinilai adalah jenis jaminan. Apa yang akan dijaminkan ke bank untuk debitur itu bisa memperoleh kredit. Yang berikut, yang terakhir ya, untuk 5C-nya itu condition. Debitur itu layak atau tidak. Jadi salah satu faktornya yang pertama kondisi ekonomi kita. Yang kedua, prospek industri atau sektor usaha yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga adalah persaingan usahanya seperti apa. Jadi misalnya usaha debitur itu bergerak di bidang jasa ini. Nanti bank akan melihat lagi nih, kira-kira persaingan usaha di sektor jasa itu untuk kondisi kita yang ada di Provinsi Maluku seperti apa. Kemudian regulasi pemerintah kita. Dari analisis 5C yang ada ini, ya kan, dia harus menyeluruh, ya kan. Jadi tidak ada satu aspek pun yang dia harus berdiri sendiri. Jadi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Tujuan dari analisis kredit 5C ini sebenarnya dia tidak bisa dilakukan satu persatu di dalam 5C, karena ini merupakan satu aspek yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Tujuan akhirnya adalah agar kredit yang nantinya diberikan oleh pihak bank ini, ya kan, dia tepat kepada debitur yang tepat sehingga bisa menguntungkan pihak perbankan. Sekarang kita masuk pada teknik
pengukuran risiko kredit. Ini pertama adalah kita menggunakan teknik yang namanya credit score. Bagaimana kita menilai kelayakan debitur itu berdasarkan data keuangan yang ada, riwayat pembayaran dia, pendapatan dari pekerjaan dia, kemudian bagaimana perlakuan kredit dia. Tujuannya sendiri adalah menilai risiko calon debitur. Yang kedua adalah membantu kepatuhan persetujuan kredit. Yang ketiga adalah menentukan batas pinjaman dari seorang debitur. Jadi kalau untuk metode scoring ini, nantinya bank akan membuatkan skor yang paling tinggi itu berapa, skor yang paling rendah itu berapa. Jadi biasanya mereka akan bermain dengan matriks untuk menetapkan skor ini. Kemudian teknik pengukuran yang berikut adalah probability of default. Hal ini akan mengukur probabilitas debitur yang gagal membayar. Kemudian teknik yang berikut kita akan menggunakan teknik loss given default. Jadi dalam teknik ini kita akan lihat persentase kerugian yang ditanggung oleh kreditur jika debitur benar-benar gagal bayar. Jadi melihat kerugian yang dialami oleh banknya sendiri nih, jika betul-betul debitur itu lakukan gagal bayar. Setelah mempertimbangkan pemulihan anggunan dan penagihan. Kemudian yang berikut adalah exposure of at default. Jadi menilai exposure atau jumlah outstanding pinjaman pada saat debitur mengalami gagal bayar. Jadi sebenarnya kalau metode ini dia menghitung nilai sisa pinjaman dia, ya kan? Kemudian nanti antara teknik 2, 3, dan 4 kita akan coba hubungkan tuh. Kita hitunglah yang namanya loss potensi kerugian kreditnya. Kerugian kreditnya berapa? Jadi IL sama dengan PD kali LGD kali EAD, ya kan? Jadi semakin tinggi PD, LGD atau IAD, maka semakin besar potensi kerugian yang akan ditimbulkan. Ya, yang berikut setelah teknik 1, 2, 3, dan 4 selesai, biasanya nanti kita akan melihat nih kualitas kredit. Kalau di kualitas kredit itu dia lebih kepada scoring, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau memang betul-betul macet. Semakin buruk kualitas kredit, semakin tinggi risiko dan kebutuhan pencadangan. Jadi kalau dia semakin turun ke bawah nih, maka semakin buruk kualitas kredit, berarti risiko kreditnya juga akan tinggi. Yang berikut adalah teknik pengukuran risiko kredit. Di sini nanti adik-adik bisa lihat untuk contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus PT Bank Sejahtera mengenai permohonan kredit modal kerja dan ya, perusahaan dagang bahan bangunan. Jadi di sini kita ada lihat data dia punya pinjaman, unit kreditnya 500 juta, tenor kreditnya 12 bulan, ya kan? Jadi nanti kita akan coba diskusi untuk ini. Jadi adik-adik bisa bantu saya untuk mengerjakannya. Nanti setelah ini saya akan minta beberapa orang untuk bantu mengerjakannya. Ada yang sudah bisa membantu saya untuk menjelaskan dari contoh kasus yang ada? Saya, Pak. Oke, boleh. Baik Pak, dari soal contoh kasus yang ada di depan itu dapat disimpulkan untuk outstanding saat default itu ada 3 kriteria. Mapping score PD internal bank ada di kisaran 600 sampai 699 itu 2,5% per tahun. Oke. Kemudian 700 sampai 749 itu di 1,5% per tahun, dan yang ketiga itu 750 ke atas itu di kisaran 0,7 per tahun. Kemudian untuk kriteria kualitas kredit skor yang kredit skor sebesar 600 sampai 699 itu merupakan kredit yang kurang lancar atau substandar. Betul sekali yang disampaikan tadi. Sekarang berarti setelah ringkasannya selesai, bisa bantu saya, ada yang bisa bantu saya juga untuk menghitung berapa dia punya PD, LGD, IAD, dan nantinya IL-nya berapa. Oke, mari silakan. Kita sudah bisa melihat yang pertama untuk nilai PD-nya yaitu nilai probability of default-nya itu sebesar 2,5%. Kenapa nilai PD-nya itu sebesar 2,5%? Karena nilai skor dari perusahaannya itu adalah 680, yang di sini berdasarkan model internal banknya itu skor 680, dia berada pada range antara skor 600 sampai dengan 699, yang dimana
untuk probability defaultnya itu sebesar 2,5% per tahun. Kemudian untuk nilai loss given default atau nilai LGD-nya itu dilihat dari recovery rate-nya. Nah, jika terjadi gagal bayar default, bank memperkirakan nilai tanggungan yang dapat direalisasikan setelah dikurangi biaya penjualan hanya 60% dari total pinjaman yang belum tertagih. Nah, untuk rumus LGD-nya itu 1 dikurangi dengan nilai recovery rate-nya yaitu 60%. Jadi untuk nilai LGD-nya sebesar 40%. Kemudian untuk nilai AD-nya yaitu nilai AD-nya itu lihat dari outstanding pinjaman pada saat usahanya itu diperkirakan terjadi default adalah berdasarkan dari yang penjelasan yang tadi kita bisa melihat nilai L-nya itu dengan rumus PD dikalikan dengan LGD-nya kemudian dikalikan dengan nilai AD-nya. Nah, untuk nilai PD-nya itu sebesar 2,5%, kemudian untuk nilai LG-nya sebesar 40%, kemudian untuk nilai AD-nya sebesar 420 juta rupiah. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan dari nilai hitungan PD, LGD, kemudian AD-nya itu didapatkanlah nilai L-nya itu sebesar 4.200.000 rupiah. Oke, thank you Farid. Kita beri aplaus untuk Mas. Oke. Dari yang ada ini, ya kan? Dari hasil yang tadi sudah disampaikan oleh Fahri, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oh ya, silakan. Jadi Pak, dengan si kerugian yang diharapkan bank dari kredit ini adalah 4,2 juta Pak. Oleh karena itu, kredit PT Sukses Jaya termasuk kategori kurang lancar dan memerlukan penguasaan yang lebih ketat. Jadi dalam teknik pengukuran risiko ini dengan contoh soal yang ada, berarti hasil yang diperoleh dalam proses pengukuran tadi bahwa PT Sukses Jaya dia belum memenuhi syarat, ya kan? Dia dalam kondisi yang kurang lancar, dan itu nantinya dia akan menimbulkan risiko ya. Oke, jadi kesimpulan akhir yang kita bisa tarik dari manajemen risiko kredit itu, sebenarnya manajemen risiko kredit itu merupakan kunci untuk meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas keuangan serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, jadi sekian dari sini. Ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum saya tutup perkuliahan kita di di siang hari ini? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, berarti sekian dan terima kasih. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, nanti adik-adik sebelum keluar ruangan boleh scan absensi dulu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian video pembelajaran mata kuliah manajemen risiko pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2020. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kotu nasi.